Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita memasuki ibadah, kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai dan jemaat dipersilahkan bangkit berdiri. Saudaraku, mari kita memasuki ibadah ini dengan bersuka cita. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Kita bersama-sama menaikkan pelengkap kidung jemaat 14 bait yang pertama, kunyanyikan kasih setia Tuhan. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Kututurkan tak jemu kasih setiamu Tuhan, kututurkan tak jemu kasih setiamu turun-temurun. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Marilah jemaat Tuhan, di dalam ibadah ini bersama-sama kita mengakui pertolongan bagi kita di dalam ibadah minggu ini terjadi di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Terimalah salam dari Tuhan. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat dimohon duduk kembali. Saudara-saudariku, salah satu tanda utama dan bukti bahwa kita adalah umat Tuhan adalah jika kita memiliki kasih. Tuhan Yesus berkata, "Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Sebagaimana tema hari ini, belas kasih Allah mendatangkan berkat. Jika kita yang telah mengalami, merasakan, dan menikmati kasih-Nya yang hebat wajib menunjukkan kualitas hidup seperti yang Tuhan kehendaki, yaitu mempraktekkan kasih dalam kehidupan nyata. Sebab tujuan Tuhan memanggil dan menyelamatkan kita adalah supaya kita menjadi berkat dan kesaksian bagi orang lain. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan,
Dalam kelemahan kita mengakui dosa dan kesalahan kita. Maka marilah kita mohon pengampunan dari Tuhan melalui doa. Saya beri kesempatan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara berdoa secara pribadi. Dan nanti saya akan tutup di dalam doa. Waktu untuk berdoa saya berikan kepada jemaat. Di hadapan Allah yang Maha Kasih, kami mengakui akan segala dosa-dosa kami. Dosa pemikiran, dosa penglihatan, dosa pendengaran, dosa perkataan, dan dosa tingkah laku kami. Dengan rendah hati kami memohon ampun kepada Tuhan Yesus. Demikian doa kami. Amin. Bersama-sama akan kita nyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 172, Di Heningnya Malam Ini. Tulus dan rendah hati berteluh berdoa padamu, inilah misi kalbu. Apa yang aku miliki, tubuh dan jiwa ini, ku serahkan hanya padamu, korban persembahanku. Walau ku berdosa, walau ternoda, tetapi darah yang kudus telah sucikan diriku. Jati diriku ini bukan diriku lagi, melainkan Kristus Tuhanku hidup dalam diriku. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Firman Tuhan di dalam kitab Efesus 2 ayat 4 sampai 6 menyatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan
Dia di surga. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Saudara-saudaraku, mari bersama-sama dengan penuh sukacita kita nyatakan kesanggupan kita menerima berita anugerah dari Tuhan dengan bersama-sama kita menyanyikan nyanyian dari Kidung Jemaat 369A yang akan kita nyanyikan bait pertama dan yang ketiga. Ya Yesus, ku berjanji. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku minta kau selalu dekat, ya Tuhanku, di kancah pergumulan, jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Ya Yesus, kau berjanji kepada umat-Mu di dalam kemuliaan, kau sambut hamba-Mu, dan aku pun berjanji setia padamu. Berikanlah karunia mengikutmu teguh. Saudara-saudara dipersilakan duduk kembali. Pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya undang untuk kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, kami membuka hati, pikiran, dan hidup kami, agar kami dapat diterangi dengan sabda kehidupan yang menuntun kami merasakan kembali belas kasih Tuhan yang menghidupkan. Karena itu, biarkanlah Roh Kudus-Mu memateraikan setiap firman yang kami baca dan kami renungkan ini, agar kami sungguh-sungguh dapat melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sabda Kehidupan, kami berdoa. Amin. Saudaraku, bacaan Injil diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius 14 ayat 13 sampai 21. Matius 14 ayat 13 sampai 21. Judul perikop kita adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu,
menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarkan dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat yang sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, para remaja, pemuda, Bapak Ibu dan Eyang Kakung, Eyang Putri, sungguh kita bersyukur kalau pada saat ini kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah online. Di mana saat ini kita semua akan bersama-sama merenungkan dan mewujudkan kisah tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk kaum perempuan dan anak-anak. Kisah ini dapat ditemui dalam keempat Injil, tentu dengan beberapa perbedaan. Nampak jelas para penulis Injil mempertimbangkan kisah ini sebagai suatu peristiwa yang penting terkait jumlah yang hadir pada saat itu. Injil Matius mengatakan bahwa yang hadir atau ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk kaum perempuan dan anak-anak. Orang-orang itu berasal dari berbagai latar belakang yang sedang dalam perjalanan dari daerah atau tanah asal mereka, di mana mereka sedang mencari penghidupan di tempat lain. Mereka pergi meninggalkan daerah asalnya, karena waktu itu terjadi wabah kelaparan dan kesulitan ekonomi, serta tekanan hukum. Mereka adalah orang-orang yang dianggap sampah, karena mereka adalah orang-orang yang sederhana, orang-orang yang
memiliki keterbatasan ekonomi, yaitu para buruh harian dan orang-orang yang telah melihat mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dalam kesukaran hidup, kehadiran Yesus dengan karya dan mukjizatnya memberikan secerca harapan, tetapi di antara mereka ada pula orang-orang Yahudi yang sedang melakukan perjalanan menuju ke Yerusalem untuk merayakan Hari Paskah. Orang-orang itulah yang diberi makan dan dikenyangkan oleh Tuhan Yesus dengan melakukan mukjizat terhadap 5 roti dan 2 ekor ikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sesungguhnya terdapat beberapa pesan yang dapat kita tangkap dari kisah ini. Yang pertama adalah kepedulian. Injil Matius menggambarkan bahwa situasi saat itu sudah sedemikian sunyi dan hari mulai menjelang malam. Tentu semua sudah merasa lelah. Murid-murid Yesus meminta Yesus untuk menyuruh orang-orang itu pergi mencari makan dan tempat penginapan di sekitar desa-desa itu. Menanggapi permintaan para murid, Yesus justru malah menjawab, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Disinilah letak pesan pertama, yaitu kepedulian bahwa Yesus peduli terhadap masyarakat yang dihadapi oleh mereka. Inilah saudara-saudara, wujud kepedulian yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus terhadap banyak orang. Bukan hanya itu, Yesus melalui mukjizatnya melengkapi dan memampukan para murid untuk mewujud nyatakan kepedulian menjadi satu tindakan. Dapat dipastikan bahwa para murid sebelumnya terkejut dengan perintah Yesus. Mereka harus memberi makan. Jumlah banyak orang tentu sangat sulit dan mereka tidak memiliki banyak dana. Tetapi perintah itu harus mereka lakukan. Mereka tidak menyadari bahwa Yesus sanggup mengubah sesuatu yang tidak mungkin dapat menjadi mungkin. Dan pada akhirnya Tuhan Yesus membuat sebuah mukjizat di mana roti dan ikan itu dapat mengenyangkan semua yang ada, yang jumlahnya tentu ribuan itu. Mereka dikenyangkan. Bahkan ada sisa 12 bakul. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kisah Yesus memberi makan ribuan orang mengajar kita untuk tidak berhenti berbuat baik hanya karena kita merasa apa yang kita miliki tidak cukup untuk berbuat. Kita diajak untuk mau menghargai apa yang kita miliki, sekecil ataupun sedikit apapun itu, dan
menggunakannya untuk menjadi berkat bagi sesama. Dalam kehidupan kita, sering kita memutuskan untuk tidak melakukan apa-apa karena merasa bahwa apa yang kita miliki terlalu kecil dan terlalu sedikit untuk menjawab berbagai persoalan dan tantangan yang ada. Saudara, gereja dipanggil oleh Tuhan tidak hanya melayani secara rohani, tapi gereja juga dipanggil oleh Tuhan untuk melayani jasmani. Yaitu bagaimana gereja dapat mendampingi warga gereja dan juga masyarakat dalam mengembangkan kehidupan yang lebih baik. Berkaitan dengan ini, program paguyuban wirausaha Sinode GKJ telah membentuk sebuah program, yaitu bersama mewujudkan GKJ mandiri secara ekonomi, yaitu dengan cara mengolah seluruh potensi yang dimiliki oleh gereja atau jemaat. Kita harus menyadari bahwa semua orang percaya memiliki potensi, memiliki talenta yang seringkali belum dikembangkan dengan baik. Oleh karena itu, kita saksikan PowerPoint tentang program yang sudah dan akan kami lakukan dalam membangun dan mewujudkan GKJ mandiri secara ekonomi. Saudara, jika Tuhan berkenan melalui mujizat-Nya, Ia akan merubah hal yang kecil atau biasa menjadi luar biasa. Sebaliknya, apa yang kita miliki, seberapa besar pun itu, tidak pernah menjadi mukjizat jika kita hanya menggenggamnya, mencengkeramnya erat-erat. Sedikit berarti banyak jika Tuhan ada di dalamnya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk saat teduh.
Saat teduh selesai. Jemaat Tuhan, pada saat ini bersama-sama kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Karena itu mari bersama kita satukan hati di dalam doa, menyiapkan diri. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur atas anugerah penyelamatan dari Engkau, sehingga pada saat ini bersama-sama dengan jemaat-Mu, kami akan menerima sakramen perjamuan kudus dengan lambang roti dan anggur sebagai tubuh Kristus yang menyatukan kami. Karena itu kami memohon agar iman kami semakin dipelihara, semakin dikuatkan. Karena itu kami memohon kepadamu berkat-Mu hari ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima sakramen perjamuan, kita mendengarkan firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 26 sampai 28. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu, ia makan roti dan minum dari cawan itu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, di depan kita ada roti. Mari, roti yang telah kita siapkan ini adalah tubuh Kristus yang telah menebus dosa-dosa kita. Ambillah dan terimalah. Mari roti ini kita angkat. Dan kita percaya bahwa tubuh Kristus telah menebus dosa kita. Makanlah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, anggur ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah, dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah dicurahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa.
Anggur yang sudah kita terima, mari kita angkat. Dan dengan senantiasa mengingat Tuhan Yesus Kristus dalam kemuliaannya, marilah anggur sakramen perjamuan ini kita minum bersama. Mari kita bersama-sama bersyukur di hadapan Tuhan dengan doa. Bersyukur ya Tuhan, untuk saat ini kami boleh menerima sakramen perjamuan sebagai sarana pemeliharaan iman kami. Biarlah melalui sakramen perjamuan ini kami senantiasa diingatkan untuk mengabarkan akan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus sampai datang kali yang kedua. Di dalam Kristus kami bersyukur. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Mari bersama dengan gereja-gereja di segala abad dan tempat, kita akan ikrarkan pengakuan iman kita dengan Kidung Jemaat 280. Aku percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar, ku jadi suci di dalamnya. Dari semula
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Allah yang penuh belas kasih, Allah yang senantiasa mendatangkan berkat. Bersama kami saat ini membawa ungkapan syukur kami atas rangkaian berkat kasih yang Engkau limpahkan atas kehidupan kami. Setelah kami melalui rangkaian-rangkaian ibadah dalam minggu-minggu di masa pandemi, kembali kami datang kepadamu pada saat ini, ketika kami bersama akan memasuki era baru, new normal. Kami masih bersama beribadah di dalam keluarga kami masing-masing. Sekalipun beberapa gereja telah melaksanakan ibadah offline, kami menyerahkan, biarlah ibadah kami ini adalah ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja yang Engkau tempatkan dimanapun kami berada. Kiranya Engkau yang senantiasa hadir atas gereja-gereja-Mu, Engkau yang akan memberkati gereja-gereja-Mu, yaitu seluruh umat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan untuk para pemimpin gereja, para majelis, dan seluruh komponen yang terlibat di dalamnya. Biarlah yang dilakukan di dalam kegiatan bergereja hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, untuk proses di mana kami mengalami masa peralihan. Ketika diawali di bulan Maret, kami bersama harus mengalami perubahan dari ibadah offline menuju ibadah online. Dan hal itu cukup berat bagi kami. Demikian juga pada akhir-akhir ini, di mana kami bersama akan melakukan hal yang serupa, yaitu perubahan dari ibadah online menuju offline. Biarlah semua itu dapat berjalan dengan baik. Serangkaian ketetapan-ketetapan yang sudah ada bisa kami lakukan. Kami berdoa untuk pemerintahan bangsa negara kami. Kiranya Engkau memberikan hikmat bijaksana bagi pemerintah bangsa negara kami. Apapun yang menjadi kebijaksanaan dari pemerintahan bangsa negara kami Tuhan, biarlah itu semua demi kebaikan bersama negeri kami ini. Kami berdoa untuk kesatuan, persatuan bangsa negara kami. Dari seluruh aspek, baik dalam hal suku, ras, agama, antar golongan, semuanya bisa tetap bersatu demi keutuhan Indonesia. Ya Bapa yang penuh kasih,
Kami juga menyerahkan untuk aparat penegak hukum, kiranya Engkau juga yang senantiasa hadir atas mereka, memberkati setiap mereka. Demikian juga dengan tim-tim kesehatan yang selama ini bekerja keras di masa pandemi ini, kiranya Engkau juga senantiasa memberkati. Terima kasih ya Bapa, inilah seruan permohonan kami yang kami pinta berdasarkan nama Allah kami, Tuhan kami yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, remaja, pemuda, Bapak Ibu, yang kakung, yang putri, bersama-sama kita akan mengaturkan persembahan kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, marilah kita persembahkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan dan dengarkan sabdanya dalam Injil Matius 5 ayat 7 yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Demikian dasar di dalam kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan. Mari di dalam kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan, kita barengi dengan pujian dari pelengkap kidung jemaat 146, bait yang pertama, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jauh. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, karena sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita akan mengaturkan persembahan kepada Tuhan di dalam doa. Saya hantarkan. Bersyukur ya Tuhan untuk semua berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami mengaturkan persembahan berupa uang sebagai salah satu wujud rasa syukur kami kepada Tuhan. Diberkatilah persembahan kami ini ya Tuhan, sehingga dapat menjadi sarana untuk pelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Kami juga mohon penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam kami bekerja, berusaha dan melayani, supaya kami bertanggung jawab atas pekerjaan, pelayanan, usaha yang telah Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Mampukan kami juga untuk dapat mempersembahkan yang terbaik, terlebih kehidupan kami sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Gereja, jadikanlah penatalan yang baik atas berkat-berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat, kami telah mengucap syukur dan berdoa.
Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita menaikkan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat nomor 427, baitnya yang pertama, Ku suka menuturkan. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Saudara yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan yang kembali ke surga. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, Kini dan selamanya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, wujudkanlah damai sejahtera dalam hidup saudara, dan marilah kita terima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai Kristus datang kembali. Amin. Haleluya, 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 amin, Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tak jemu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan tak jemu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya.